Assalamualaikum. Hai. Di sini kami dari kelompok 6 akan diskusi interaktif nih tentang IMF dan mencacah. Yuk ikut kita. Halo, kenalin, nama aku Siti Nurafita. Aku dari NIM 200210102105. Hai, nama aku Aisyah Setiawati dengan NIM 200210102166. Hai, nama aku Lailian Paloma, NIMku 2002 10 2107. Halo, aku Dian Rizkyani. Kok jadi motor? NIM 200210101008. Dan Hai, perkenalkan nama saya Lisa Nur Afni, NIM 20021010102110. hai, perkenalkan nama saya Zeralina Kinanti dengan NIM 2002 1010 2111. Halo, nama saya Jazila Tunufida, NIM 200210102131. Kamu lagi ngapain? Aku lagi mengerjakan IMF sih. Lagi mengerjakan IMF ya. Emang apa itu IMF? IMF itu merupakan suatu teknik penyederhanaan fungsi logika dengan cara pemetaan. Jadi fungsi IMF ini terdiri dari kotak-kotak yang terdiri dari jumlah variabel dan fungsi logika atau sebagai jumlah inputan dari rangkaian logika yang kita hitung. Gitu guys. Gitu ya, itu yang dinamakan IMF. Iya benar, IMF itu sendiri merupakan kotak-kotak yang terdiri dari fungsi logika dan jumlah input dari rangkaian logika yang sudah kita hitung. Itu loh. Nah, terus gimana cara membuat peta karnotnya? Nah, pertama kita harus menyusun aljabar volume terlebih dahulu, kemudian menggambar rangkaian digital, membuat tabel kebenarannya, merumuskan tabel kebenarannya, lalu memasukkan rumus tabel kebenarannya kepada QMath. Terima kasih Lisa. Sebenarnya fungsi dari IMF itu apa sih? Fungsi dari IMF itu digunakan untuk menyederhanakan rangkaian logika atau mengkonversi tabel kebenaran ke rangkaian logika sehingga nanti menggunakan gerbang-gerbang yang lebih sedikit. Oh, itu udah anak-anak kita nimbrung yuk. Halo guys. Hai. Oh iya, aku mau nanya nih, untuk IMF sendiri, apakah ada jumlah maksimum variabel yang bisa disederhanakan dalam peta karnot? Mungkin ada yang bisa menjawab dari kalian? Pada prinsipnya itu metode pada peta Kanguru ini dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan, tetapi dengan banyak variabel yang dimasukkan. Nah dari situ secara praktis hanya terdapat efektif atau yang secara terbatas, itu elemen variabel. Oh iya ya, aku juga mau tanya. Dalam peta karnot itu kan ada kondisi tak acuh. Ada yang tahu enggak kondisi tak acuh itu kayak gimana? Keadaan donker. Nah, keadaan donker itu nilai 0 atau 1 itu tidak mengaruh. Jadi ya tidak mengaruh donker. Oh gitu. Oh iya ya, makasih. Ya, sama. Aku mau tanya dong, Boleh dong. Boleh. dalam QMath terdapat minimum dan max. Ada yang tahu nggak itu seperti apa? Oke, tadi kan udah banyak yang jawab nih, sekarang giliranku ya buat jawab. Jadi, minterm itu suatu perkalian di mana ada dua variabel yang akan menghasilkan nilai sejumlah 1. Nah, minterm itu biasanya dilambangkan dengan huruf M kecil.
Sedangkan makstem merupakan suatu penjumlahan dari dua variabel yang akan berorientasi menghasilkan nol. Jadi sesuai dengan namanya, makstem itu disimbolkan dengan huruf M besar. Gitu. Jadi fungsi boolean yang berhubungan dengan minterm maupun maxterm terdiri dari dua bentuk, yaitu ada SOP dan POS. Nah, iya benar kata Rita. SOP ini kepanjangan dari sum of product yang memetakan penjumlahan dari perkalian. Nah, sedangkan POS adalah product of sum yang memetakan perkalian dari penjumlahan. Oh, seperti itu. Oke, jadi ya dari Keymaps sendiri ini kita ada banyak jenisnya loh. Nah, terutama Keymaps itu nggak hanya terdiri dari satu variabel aja. Jadi ada kayak 3 variabel, 4 variabel, bahkan 5 variabel pun itu ada loh Keymaps, Rek. Jadi untuk yang pertama, ini aku akan menjelaskan sedikit ya tentang Keymaps dari 3 variabel. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana Keymaps dari 3 variabel itu disusun. Nah, untuk tabel kebenarannya bisa kalian lihat ya, pada kelihatan semua kan? Iya. Kelihatan. Nah, ini untuk selanjutnya. Jadi untuk 3 variabel itu terdapat input yang akan digunakan sebanyak 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 itu maksudnya apa? Jadi untuk rumusnya kita tuh pakai 2 pangkat n. Sedangkan n itu banyak variabel yang digunakan. Karena kita menggunakan 3 variabel, maka 2 pangkat 3 menghasilkan 8. Nah, untuk selanjutnya akan menjelaskan mengenai Keymaps dari 4 variabel. Sama seperti 3 variabel tadi. Jadi seperti 2 pangkat 4 hasilnya 16. Jadi untuk tabel kebenarannya sendiri, kotak-kotaknya itu ada 16. Nah, seperti ini contoh dari tabel kebenaran Keymaps 4 variabel. Nah, ini contoh pengelompokan dari 4 variabel seperti ini. Kelihatan kan jazilatul? Kelihatan. Nah, selanjutnya mengenai 5 variabel. Nah, ini. Nah, ini adalah contoh dari penerapan dari Keymaps 5 variabel. Ini tabel kebenarannya. Kenapa kok di sini menggunakan M1, M2, M3? Jadi ini sebagai pemisalan bahwa untuk mengisi dari tabel kebenaran ini sesuai urutan yang ada di sini. Jadi kita menyusunnya dari 0, 1, 2, 3 gitu. Jadi nggak urut 1, 2, 3, tapi itu adalah catatannya. Nah, bahkan ada yang 6 variabel juga loh. Oh, gitu. Dan 6 juga. Iya. Nah, ini contoh yang dari 6 variabel. Jadi kita menggunakan rumus 2 pangkat n kan, berarti 2 pangkat 6. Wah, banyak ya ternyata. Oh ya. Banyak, ada 6. Ini adalah contoh 5 grup dengan 4 suku minimum. Nah, untuk selanjutnya nih, kan kita udah membahas tentang Keymaps. Gimana kalau kita melanjutkan diskusi kita sore hari ini mengenai pencacah? Oh iya, lagian kan pencacah ini juga masuk kan dalam ujian. Iya, betul. Nah, kalian ini kan lagi ngobrolin tentang materi pencacah ya? Aku boleh tanya nggak? Boleh dong. Aku mau tanya dong, apa sih pencacah? Oke, aku akan jawab. Jadi pencacah itu termasuk dalam kelompok rangkaian sekuensial yang merupakan gabungan antara rangkaian kombinasional dan flip-flop. Dengan demikian, flip-flop ini merupakan komponen utama dalam rangkaian pencacah. Nah, pencacah itu dimasukkan dengan untuk mengingat beberapa banyak pulsa detak yang telah dimasukkan kepada masukan, sehingga pengertian paling dasar dari pencacah ini adalah sistem memori. Nah, pencacah termasuk dalam kelompok rangkaian sekuensial yang merupakan gabungan dari rangkaian kombinasional dan flip-flop. Jadi
flip-flop ini merupakan komponen utama dari rangkaian pencaca itu sendiri. Aku mau tanya dong, pencaca itu ada berapa jenis sih? Nah, menurut cara kerjanya itu pulsa tadi itu dimasukkan ke masing-masing flip-flop. Maka counter dibagi menjadi dua, yaitu asinkron counter dan sinkron counter. Gitu ya, berarti ada dua. Ada yang tahu nggak apa asinkron dan sinkron? Oke, di sini aku mau jawab ya. Jadi sinkron counter dan asinkron counter itu perbedaan kedua jenis yang kita bisa dilihat dari pemicunya seperti apa. Jadi sedangkan pada sinkron itu pemicunya itu dilakukan secara serentak dan pemicu itu hanya dilakukan oleh satu sumber clock. Nah, sedangkan kalau asinkron counter minimal ada salah satu flip flop yang clocknya dipicu oleh flip flop lainnya atau sumber clock lainnya. Nah, itu perbedaan secara mendasar. Bila kamu ingin lebih mudah untuk mengingat bagaimana perbedaan dari sinkron maupun asinkron, sinkron counter sendiri itu susunan flip flopnya secara paralel. Sedangkan asinkron counter itu susunannya flip flop itu secara seri seperti itu. Oh iya, Re, aku mau tanya dong, kan di dalam pencaca itu ada istilah up counter dan down counter. Nah itu seperti apa sih? Terus perbedaan yang dari up counter dan down counter itu seperti apa sih? Ada yang bisa menjelaskan? Mungkin aku coba jelasin ya. Dari sebuah counter itu disebut sebagai up counter, di mana jika up counter itu dapat menghitung secara berurutan melalui dari bilangan yang berurutan, kemudian dari bilangan berurutan itu dari bilangan yang kecil hingga bilangan yang terbesar. Contohnya ada 0, 1, 2, 3 sampai dengan 10. Nah, kemudian untuk down counter itu merupakan counter yang dapat mengukur secara berurutan dari bilangan yang terbesar sampai yang terkecil. Jadi kebalikannya. Wah, diskusi pada sore hari ini sangat bermanfaat ya. Tadi kan kita udah berdiskusi mengenai keymaps maupun tentang pencaca, sehingga kita simpulkan bahwa keymaps itu merupakan suatu yang harus kita pelajari, dan keymaps sendiri terdiri dari beberapa variabel. Sedangkan untuk pencaca itu terdapat banyak jenisnya. Tadi udah dijelaskan dan sebenarnya cukup bermanfaat untuk kita yang akan melaksanakan UAS.